Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ibu-ibu yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang indahnya akhlak mulia. Akhlak itu jamak dari khuluq. Khuluq itu tabiat manusia, karakter manusia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai. Bila yang mempengaruhi tabiat atau karakter manusia itu nilai-nilai yang baik, maka akan jadilah akhlak yang mulia. Tetapi bila nilai-nilai yang membentuk tabiat atau karakter manusia buruk, maka jadilah orang itu akhlaknya buruk. Jadi yang menentukan apa? Nilai-nilai. Nah, Islam seluruh yang ada di dalamnya semuanya nilai-nilai yang baik. Kalau itu kemudian diadopsi oleh seseorang, maka otomatis orang itu akan memiliki apa? Akhlak yang mulia. Tetapi bila yang diadopsi orang itu nilai-nilai yang bersumber dari syaitan, ya, yang bersumber dari ajaran-ajaran yang menyimpang, pikiran-pikiran yang sesat, maka dia akan membentuk tabiat dan karakter yang buruk. Makanya Nabi Muhammad SAW dididik oleh Allah langsung, ya, dengan nilai-nilai ilahiyah, sehingga membentuk karakter Nabi Muhammad SAW. Jadi karakter itu berawal dari keyakinan, ya, karakter itu berasal dari apa? Keyakinan. Keyakinan akan membentuk pikiran, pikiran akan membentuk apa? Ucapan, dan ucapan dari keyakinan, pikiran dan ucapan akan membentuk apa? Perbuatan. Gitu ya. Perbuatan akan membentuk kebiasaan. Ketika kebiasaan itu terus berlanjut, maka jadilah dia apa? Karakter. Jadilah dia akhlak. Ya. Makanya kalau sudah ada ungkapan akhlak, itu pasti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jazakillah khair. Ya, kalau bicara tentang akhlak, itu berarti apa? Bersumber dari apa, Bu? Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bicara moral, etika, itu landasannya apa? Akal. Ya, kalau bicara moral, etika, landasannya apa? Akal. Tapi kalau bicara tentang kesantunan atau apa? Kalau orang bahasa Jawa itu bilang apa? Budi pekerti. Ya, itu sumbernya budaya. Apa? Budaya. Beda enggak itu? Tiga itu. Akhlak, moral atau etika, apa tadi? Budi pekerti. Ya, itu beda tiga-tiganya. Makanya budaya-budaya yang dipengaruhi oleh agama lain akan membentuk karakter pada budaya itu dengan nilai-nilai agama itu. Ya. Nah, kalau kemudian cara berpikirnya, akalnya dipengaruhi oleh kapitalisme,
nilai-nilai kapitalisme mempengaruhi akal seseorang, maka akan membentuk karakter dia. Apa karakternya? Oportunisme dan pragmatisme. Oportunisme, kalau ada kesempatan gunakan. Gitu. Pragmatisme selalu mencari peluang demi kemanfaatan dirinya. Itu. Jadi makanya moral yang dari barat, karena pengaruh kapitalisme itu yang muncul dua ini. Karena mereka dipengaruhi oleh pikiran-pikiran manusia barat yang materialisme, sehingga mereka yang kita lihat pada mereka adalah apa? Oportunisme dan apa? Pragmatisme. Makanya muncullah istilah tidak ada makan siang gratis. Makanya nggak ada orang kapitalis bagi-bagi makanan apa kepada masyarakat, gitu kan? Karena dia pragmatisme, tidak ada makan siang gratis. Beda dengan akhlak Islam yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan karakter beliau itu mulia. Oleh karena itu Allah puji Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba dibaca terjemahan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba dibaca surat Al-Qalam ayat yang keempat. Yang keras. Yang keras. Nah itu. Dia menerjemahkan dengan budi pekerti. Budi pekerti itu banyak pengaruh dari budaya. Ya. Makanya akhlak itu tidak bisa diwakili oleh budi pekerti. Akhlak itu lebih agung, lebih komprehensif, lebih luas. Beda dengan adab. Adab dia lebih sempit. Ya, adab itu praktek akhlak. Ya, akhlak itu menyeluruh. Nilai-nilai kebaikan semua itu ada pada akhlak. Sementara adab itu praktek adab minum, adab makan, adab tidur, adab mau kamar mandi, adab gitu ya. Adab lebih praktis dia. Nah, barakallahu ibu sekalian, Allah langsung memuji Nabi Muhammad dengan pujian, engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya, agung itu di atasnya mulia. Ya, agung itu di atasnya mulia. Makanya kalau kita berbuat baik kepada orang lain disebut perbuatan apa? Mulia. Kalau perbuatan itu menyeluruh kebaikannya, nama disebut agung. Jelas? Jadi agung itu lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Nah, karena Allah memuji Rasulullah SAW dengan akhlak yang agung, kemudian bagaimana cara memahaminya itu? Ya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh murid-muridnya dalam riwayat Bukhari, bagaimana akhlak Rasulullah? Allah menyebutkan secara global Rasulullah Muhammad SAW itu punya akhlak yang agung. Terus bagaimana akhlaknya itu? Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang paling alim dari kalangan kaum wanita. Jadi seluruh wanita yang paling alim siapa? Aisyah. Makanya sampai dikatakan para ulama, seandainya ilmunya Aisyah dalam satu timbangan dan ilmunya seluruh perempuan dalam timbangan yang lainnya, maka timbangan ilmunya Aisyah lebih kuat. Luar biasa kan?
Dan itu nampak sekali dari ungkapan apa yang disampaikan oleh Aisyah. Nah, lihat di antaranya ungkapan ini. Ringkas, padat, jelas, dan menyeluruh. Apa akhlaknya Rasulullah itu? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya apa? Al-Quran. Jadi seluruh yang ada Al-Quran itu apa? Meresap di dalam tabiat dan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu agungnya Nabi Muhammad ini karena diarahkan oleh Allah, dididik oleh Allah dengan Al-Quran, maka jadilah dakwah beliau merubah Jazirah Arabia, kemudian merubah apa? Tatanan dunia, sampai mengalahkan apa? Parsi dan Romawi pada masa apa? Khulafaur Rasyidin. Jadi Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya Khulafaur Rasyidin sampai seluruh Jazirah Arabia, termasuk Iran waktu itu di bawah kepemimpinan Parsi, dan Romawi yang menguasai wilayah Syam, ya, termasuk Mesir. Itu semua jatuh ke tangan umat Islam, terutama pada masa sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kemudian dilanjutkan oleh Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Jadi saudara sekalian, luar biasa nilai-nilai Islam itu bisa menggeser semua apa? Nilai-nilai jahiliyah. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Surat Al-Maidah ayat 50, coba lihat. Ini akhwat-akhwat WRTM ini enggak pakai Quran, udah hafal semua ya? Hah? Bawa Quran supaya selalu terhubung dengan Al-Quran. Hari ini saya share di grup-grup nasihat saya, khatamkan Quran 3 hari sekali. Ya, saya share di grup-grup. Khatamkan Quran berapa? 3 hari sekali, itu sunnahnya gitu. Dan jangan melewati 40 hari sekali khatam Quran, ya. Ini wanita-wanita salihah, jangan lupa apa? Dekat dengan Al-Quran. Ada ulama di Mesir mengatakan dulu para salafus saleh itu mereka dekat dengan Al-Quran seperti orang sekarang dekat dengan HP ini, Jawa itu. Ya, penelitian Indonesia rata-rata orang yang megang HP ini dia berinteraksi dengan HP-nya 12 jam rata-rata. Terus Al-Quran gimana? Sisanya 12 jam lagi berarti. Ya, terus kapan ngurus anak, suami dan sebagainya? Nah, mungkin lah. Ya. Makanya kalau Nabi membagi waktunya dengan 3. Nabi membagi waktunya dengan apa? 3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga untuk umat. Gitu, bagian waktunya begitu. Ya, efektif sekali Nabi itu. Bagaimana mengelola waktunya? Apa tadi? Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga untuk umat. Nah, kalau kita merujuk kepada ungkapan Aisyah anha, maka beliau menyebutkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran spesifik apa? Mana surat yang khusus membicarakan akhlak? Siapa yang tahu? Dari 114 surat, ya, spesifik surat yang membahas tentang akidah adalah surat Al-An'am. Spesifik itu. Makanya kalau mau bagus akidahnya, kuat akidahnya, dalami surat apa? Al-An'am. Kalau ibu-ibu ingin mendalami tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu luas, Allah berikan satu surat untuk mengungkap nikmat-nikmat itu. Surat apa itu?
Surat Bu? RTM. Thalibat. Apa ini? An-Nahl. Surat apa? An-Nahl. Itu surat khusus untuk membahas tentang apa? Apa? Nikmat-nikmat. Surat Nahl itu. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jadi apa namanya? Surat An-Nahl menekankan pada apa? Pada apa? An-ni'am, nikmat-nikmat. Nah, sekarang yang ketiga, surat yang khusus menekankan akhlak apa? Al-Hujurat. Apa? Al-Hujurat. Itu menekankan pada akhlak itu. Nah, dalam itu surat Al-Hujurat supaya akhlak kita bagus. Ya, supaya akhlak kita mulia. Nah, barakallahu fikum Ibu sekalian. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan pada ayat ke-24, 25 surat Ibrahim. Silakan dilihat. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Surat apa? Ibrahim 24, 25. Coba dibaca. Surat Ibrahim ayat 24, 25. Lanjut. Ya. Jadi Allah menggambarkan tentang apa? Kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Apa Bu? La ilaha illallah. Ya. Saya kalau menerangkan tentang la ilaha illallah biasanya butuh 14 jam. Ya, pelatihan-pelatihan untuk para dai itu rata-rata saya butuh berapa? 14 jam untuk memahamkan makna la ilaha illallah. Dalam sekali, itulah keimanan. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, di Al-Quran itu ada sekitar 2824 kali Allah disebutkan dalam Al-Quran. Makanya itulah tekanan daripada la ilaha illallah. Makanya kalau ada masalah, ingatlah Allah, sebutlah Allah. Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ya. Keluarkan dari kalbumu semua yang tidak terkait dengan Allah. Keluarkan dari kalbumu semua yang tidak terkait dengan Allah. Kemudian tanamkan di dalam kalbumu hanya Allah. Karena Allah menjadikan kalbu manusia cuma satu. Ya, kata Ibnu Mas'ud, kalau kalbumu tidak tertuju kepada Allah, maka kalbumu akan lari kepada selain Allah. Muncullah kata-kata I love you forever. Ya kan? Itu kenapa itu? Karena kalbunya enggak ada Allah. Ya, sayang, hidup matiku untuk kamu sayang. Apa itu? Palsu. Kenapa? Kalbunya tidak ada Allah. Tapi kalau kalbunya ada Allah, dia mengatakan aku cinta kepadamu karena Allah. Aku sayang kepadamu karena Allah.
Dan orang yang cinta karena Allah, sayang karena Allah, tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Mamanya ibu-ibu pagi-pagi ke pasar belanja, kemudian siapin masakan, taruh di meja. Ya. Untuk makan suaminya. Kemudian suami itu keluar mau berangkat kerja, terus bilang, sayang, maafin aku nggak sarapan di rumah karena aku sedang janji sama temanku makan di restoran. Kira-kira ibu ini gimana? Hah? Bu, kalau ibu ngalami itu gimana, Bu? Marah-marah nggak? Wah, Masya Allah. Kalau nggak marah-marah, apalagi ngambek, ibu-ibu ini kalau udah ngambek kayak mobil mogok, guguk, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, susah. Ibu, nih perempuan jangan ngambekan, ya kayak mobil mogok, itu tandanya nggak ikhlas. Ya, makanya nggak usah ngambek, nggak usah marah-marah. Kamu nggak makan nggak apa-apa, saya kirim untuk tetangga, ya, saya kirim untuk satpam, kasih orang, selesai kan? Kalau marah-marah jadi penyakit, ya, darahnya naik tinggi, kena stroke gini, suaminya kawin lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Istrinya, sendiri. Makanya nggak usah marah-marah. Kenapa? Bu, tuh yang muda-muda, tuh harus belajar, itu banyak belajar. Belajarlah itu dari wanita Jepang. Ya, wanita Jepang itu kalau suaminya mau berangkat kerja, dianterin sama dia sampai depan pintu. Ketika suaminya sudah menghilang, baru dia masuk ke rumah. Ya, ini mau berangkat mau enggak urusan. Jangan begitu. Kemudian ketika suaminya datang oleh wanita Jepang, disambut. Kalau ada selnya dilepaskan, ada baik kaos kaki, sepatu dilepaskan sepatunya, kaos kakinya. Kemudian dia bawakan air yang hangat, dia cuci kaki suaminya. Ada nggak kayak gitu? Itu wanita Jepang itu, ya. Tapi wanita muslimah lebih hebat dari wanita Jepang. Apa kehebatannya? Ibu, ini kalau seorang lelaki punya istri yang begini, ya, dia akan merasakan betapa beruntungnya tuh suami, ya, dapat istri yang salihah. Apa tandanya? Ya, kata Nabi, idza nadhara ilaiha sarratu. Kalau dipandang menyenangkan, bukan menyebalkan, ya, menyenangkan, ya. Wa idza amaraha ata'athu. Kalau suaminya minta sesuatu dia penuhi. Bukan ngomong capek melulu. Nah, gimana sih? Ibu, ya, biarpun capek jangan ngeluh. Apa minta suami ikuti kehendaknya. Ya. Wa idza aqsama 'alaiha abaratu. Kalau suaminya bersumpah, dia penuhi sumpahnya. Aku bersumpah kamu hari ini jangan keluar rumah. Ya jangan enggak keluar rumah. Ya. Dan wa idza ghaba anha hafid nafsaha wa mala. Kalau apa? Suaminya pergi, dia jaga diri dan harta sang suami. Itu satu hadis. Hadis yang lain, ini hadis lebih khusus lagi. Ya, sifat karakter wanita ahli surga itu kata Nabi ada 3. Ada berapa? Perlu dicatat nggak itu? Hah? Bukan cuma catat, dipraktekin, dicatat nanti kalau punya suami, ya. Kalau belum punya suami itu dipegang erat-erat, masukkan ke dalam alam bawah sadar supaya nggak lupa, ya. Kalau di alam sadar saja, dalam pikiran saja takut lupa, tapi kalau disampaikan masukkan dalam alam bawah sadar, berarti dia nggak lupa. Apa 3 itu? Yang pertama adalah al-wadud, sangat mencintai suaminya. Al-wadud, ya. Biarpun suaminya pesek, hitam, keriting,
Ibu, pendek, tetap itu suami kita. Ibu, cintai dia seutuhnya. Jangan mencintai tetangga. Ibu, cintai suamimu seutuhnya. Ya, karena itu jodoh kita. Nah, yang kedua, al-walud, siap melahirkan anak-anak dari sang suami. Itu tanda apa? Wanita salihah. Kemudian kata Nabi yang ketiga apa? Al-a'ud. Al-a'ud, yaitu sebelum tidur dia mencium tangan suaminya sambil mengatakan, ini tanganku di atas tanganmu, aku tidak akan tidur sebelum engkau meridhoiku. Minta ridho suaminya sebelum tidur. Terus bilang, I am ready. Luar biasa. Ibu, tuh laki kalau dapat perempuan gini kelenger, tahu kelenger bu? Hah? Dia akan betah di rumah itu laki. Ini banyak laki gak betah di rumah, itu karena itu kurang servisnya. Ya bu. Apa tadi? Al-a'ud. Jadi cium tangan itu bukan cuma sekedar suaminya pergi kerja, malam tidur aja. Yang sono ngadep sono, ini ngadep sini. Gimana sih? Ya. Apa tadi? Cium tangan. Ya bu, minta ridhonya suami. Kapan? Sebelum tidur. Coba ibu praktekkan. Kalau belum praktekkan itu, praktekkan itu yang punya suami. Nanti lihat apa reaksinya. Ya, cuman banyak suami nggak ngaji masalahnya, nggak tahu. Ada ibu-ibu jamaah cerita sama saya, Pak Ustadz, saya praktekin, mau tidur saya cium tangan suami saya. Kata dia, suaminya megang jidahnya, tumben kok hangat katanya. Apa maksudnya nih? Ada maksud apa ini? Lah, minta maksud gimana? Itu ajaran Nabi. Lebih hebat dari wanita Jepang yang sekedar cuman apa? Nyuci kaki suaminya. Itu lebih hebat. Ya. Itulah akhlak mulia. Ya, makanya kalau perempuan itu akhlaknya mulia, indah sekali. Tadi diawali dengan apa? Ada Allah di kalbu. Itu ayat ke-162 surat Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya? Lillahi rabbil alamin. Apa itu terjemahnya? Al-An'am 162. Coba yang mudah-mudah baca keras coba. Nih URTM itu yang baca keras itu. Al-An'am 162. Maksudnya apa itu? Salat karena Allah, ibadah kurban karena Allah, hidup dan matiku untuk Allah, bukan untuk suami, bukan untuk orang tua, bukan untuk yang lainnya, untuk Allah. Meskipun Allah nggak butuh sama kita, nanti efeknya buat suami kita, buat keluarga kita, buat bangsa kita, buat umat lainnya, begitu. Itu harus tertanam di dalam diri. Itu kalau kalbumu tidak kamu isi dengan Allah, maka kalbumu akan lari ke selain Allah. Maka ibu lihat kan, orang cinta sama mobilnya sampai dilus-lus tuh mobil, cinta sama rumahnya dibangga-banggain itu rumah, ya, cinta sama duitnya dicium-ciumin itu duit. Astagfirullahaladzim, berlebihan banget, ya. Padahal harta itu enggak lebih daripada sandal. Orang yang berharta tidak kenal Allah, ya, maka dia ibarat punya sandal tidak punya kaki. Buat apa itu sandal? Tapi orang yang kemudian mengenal Allah, ya, nggak punya harta, seperti nggak punya sandal, tetap aja jalan. Nggak ada sandal pun nyeker, sehat, ya. Makanya tinggal bagaimana nyari sandal itu sebagai sarana aja. Dunia ini sarana semua. Jangan kebalik. Gitu ya. Kembali kepada ayat tadi itu. Makanya kata Imam Ghazali, cara untuk membawa diri kita itu
sampai kepada tingkatan hanya ada kalbu, hanya Allah yang ada di kalbu ini, caranya gimana? 4 langkahnya kata Imam Ghazali. Ada 4 langkahnya. Yang pertama, bersihkan anggota tubuhmu dari segala yang najis dan kotoran. Ya, itu langkahnya 4 kata Imam Ghazali. Bersihkan anggota tubuhmu dari segala yang najis dan kotoran. Jelas? Oke, yang kedua, bersihkan anggota tubuhmu dari dosa-dosa. Nah, itu kan naik gunung tuh, meningkat lagi nih. Kalau membersihkan anggota tubuh dari kotor, najis dan kotoran, insya Allah mudah kelihatan. Nah, yang kedua, bersihkan apa? Anggota tubuhmu dari dosa-dosa. Apa itu dosa, Ibu? Siapa yang tahu definisi dosa? Hah? Tahu kamu? Definisi dosa apa? Hah? Oh, meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah, itulah dosa. Dosa meninggalkan perintah Allah dilakukan oleh iblis. Dosa melanggar larangan Allah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Hanya dua-duanya diusir. Ya. Makanya jangan mendekati dosa. Karena dosa itu racun. Apa? Racun. Makanya orang berbuat dosa berarti apa? Keracunan. Tuh, pegangin itu, jangan lupa. Makanya langkah yang kedua apa? Bersihkan anggota tubuhmu dari dosa. Yang ketiga, bersihkan karaktermu. Nah, ini mulai akhlak ini. Bersihkan karaktermu dari apa? Sifat-sifat yang buruk. Sifat angkuh, sifat culas, sifat pelit, sifat penakut, sifat kasar, semua yang buruk-buruk itu jauhkan dari karaktermu. Ya. Itu yang ketiga. Coba diulangi lagi. Siapa bisa ngulang lagi? RTM. Siapa bisa ngulang lagi? Ada 3 tadi apa? Yang ketiga, kalau sendiri-sendiri nggak bisa. Itu rame-rame ya. Oke. Yang keempat, bersihkan kalbumu dari selain Allah. Bersihkan kalbumu dari selain Allah. Tuh 4 langkahnya itu. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti kita bersih diri kita, kalbu kita, pikiran kita, ya, semua langkahnya akan bagus dalam hidup ini. Itu sampai ke puncak gunung, ya. Ketika di atas melihatnya indah sekali, lihat ke bawah. Kembali kepada ayat ke-24 surat Ibrahim, Allah memberikan permisalan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dia ibarat pohon. Ya, ibarat apa? Pohon. Jadi kita semua ini orang beriman ini oleh Allah diibaratkan seperti pohon. Saya mau tanya, pohon apa itu? Kan pohon banyak itu. Ada pohon yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Dan yang berbuah pun macam-macam jenisnya. Ya, ada pohon kelapa, ada pohon jeruk, ada pohon apa itu. Tapi ayat ini menggambarkan, kata Nabi, spesifik pohon apa itu? Pohon kurma. Ibu mungkin nggak pernah lihat pohon kurma di Indonesia ya. Yang berangkat umroh haji, lihat sana di Mekah, di Madinah. Ya, di Madinah banyak kebun-kebun pohon kurma. Ya, asluha sabitun. Pohon kurma itu akarnya kokoh. Makanya mau angin, mau hujan, mau puting beliung, dia tidak tumbang. Begitulah orang mukmin. Orang mukmin itu akarnya kokoh. Dikit-dikit cengeng, dikit-dikit stres, apalagi depresi,
Dikit-dikit apa? Keluar jerawatan. Dikit-dikit pusing. Gini. Itu tanda-tanda stres itu semua itu. Terus keluar keringat dingin. Ya, hati-hati itu tanda-tanda stres semua itu. Namanya psikosomatik. Ya, apa? Gangguan kejiwaan yang masih ringan, tapi nampak dalam kesehatannya. Makanya jauhkan dari apa? Hal seperti itu. Kenapa? Kuatkan imanmu seperti kokohnya apa? Akar pohon kurma. Makanya kan pohon kurma itu enggak tumbang ya. Mau hujan, mau panas, mau angin, teguh dia. Ya, tidak mudah tumbang. Ada mesti, aduh sakit perut. Ada masalah dikit, aduh sakit perut. Nah, kenapa? Urusan sakit perut. Ya, akhirnya kena emah. Akhirnya lambung. Ya, kebanyakan orang kena lambung kenapa? Pikiran, stres. Ya. Makanya orang mukmin jauh dari yang kayak gitu-gitu. Sehat walafiat. Nah, dijaga. Alhamdulillah sejak ditangkap oleh Densus 88 sampai saya keluar tidak pernah ke dokter. Alhamdulillah kawan-kawan lain yang ditangkap itu kalau nggak sakit ya mati. Berat, tangan diborgol, mata ditutup, framing di luar itu jahat semuanya. Kita seperti penjahat besar, extraordinary crime. Bahkan saya digambarkan lebih berbahaya dari Sambo 500 kali. Waduh, Sambo membunuh 1 orang, Farid Uqbah membunuh 500 orang. Lah kabar kita membunuh orang. Saking jahatnya tuh framingnya itu, luar biasa. Tapi saya pasrah sama Allah. Dalam hati saya, kalau pintu manusia tertutup, pintu langit terbuka. Ya? Saya menikmati. Ya. Terutama baca Quran 3 hari sekali. Mantap tuh. Di luar, ini setelah sudah bebas, nggak pernah saya hatam 3 hari sekali. Sibuk. Ya, sibuk musuh sini macam-macam. Terutama setan gepeng ini paling banyak menyita waktu ini. Ya nanya ini, yang minta itu, macam-macam. Ya, jadi ibu sekalian, jadilah seperti pohon kurma, akarnya kokoh. Apa itu? Akidah. Ya, keimannya itu harus kuat tuh. Kasihan juga waktu itu Dokter Zen beberapa kali ke dokter, ke rumah sakit itu, operasi lagi. Ya, Dokter Anung muntah-muntah darah, sian. Nah, alhamdulillah mereka baru keluar kemarin hari Jumat. Alhamdulillah mereka bebas meskipun bersyarat ya. Saya lebih awal bebasnya. Kenapa? Takdir Allah. Itu cuma takdir Allah ya. Mungkin karena doa-doa ibu-ibu semua kan? Ya, wallahu alam. Makanya udah pasrah sama Allah. Makanya kembali tanda orang yang ikhlas tadi apa? Ikhlas itu Bu, puncak daripada keimanan. Ikhlas apa? Puncak dari keimanan itu ya ikhlas itu. Dan tidak mudah untuk ikhlas itu. Kayak tadi itu kan, udah belanja ke pasar pagi-pagi udah dimasakin, tiba-tiba nggak mau makan. Ya, kata anak-anak sekarang sakitnya di sini nih. Nggak usah sakit hati, ya maafin. Ya udah nggak makan, kita kasih yang orang lain. Enak kan? Makanya kecewa, kemudian ngambek, itu indikasi-indikasi tidak ikhlas. Jadi yang ikhlas apa? Tidak pernah apa? Kecewa. Karena apa? Karena Allah. Yang kedua, nggak butuh pujian. Ngapain ngurusin pujian orang? Capek. Ya, sementara orang itu seneng kalau apa? Dipuji. Ada ibu-ibu protes sama suaminya. Ini di apa?
di sharing YouTube itu, ibu-ibu protes, kenapa kamu ambil narik 500.000? Kan jadi simpanan kita berkurang. Buat apa kamu 200.000? Kata suaminya, tadi kami kumpul sama kawan-kawan makan bersama. Kata kawan-kawan yang bayar yang istrinya paling cantik. Kemudian masing-masing menunjukkan foto istrinya. Ternyata istriku yang paling cantik. Maka saya bayar, saya tariklah 500.000 buat bayar mereka itu. Kamu sih cantik. Makanya saya rugi 500.000. Apa kata istrinya? Oh gitu, udah gak apa-apa deh, nanti cari lagi duitnya. Jawab itu ibu. Kenapa? Baru dipuji cantik aja 500.000 lepas kan? Kata suaminya, yes. Luar biasa itu. Jadi ada juga laki-laki yang tukang rayu gitu ya. Subhanallah. Makanya pantas Imam Ahmad itu ketika putranya mau menikah, nasihatnya cuma satu. Kamu suka puji istrimu. Ini banyak laki pelit muji. Ya? Gimana makanannya? Ya lumayan. Pelit banget. Ya. Padahal dia menikmati bilang lumayan lulu. Puji kenapa tuh istrimu? Ya. Itu akhlak mulia itu. Imam Ahmad nasihat putranya supaya banyak puji apa? Istrinya. Tapi jangan berlebihan. Ya. Kadang-kadang berlebihan itu bisa apa? Bisa malah merendahkan, ya. Kamu cantiknya kayak Lady Di. Padahal bibirnya moncong. Ya kan nggak cocok ya. Berlebihan. Ya. Yang normal-normal aja ya. Oke. Lanjut ya. Jadi apa tadi? Ayat ke-24 surat Ibrahim menggambarkan orang mukmin itu seperti pohon kurma. Apa tadi? Akarnya kokoh. Apa itu? Akidah. Ya, akidahnya itu. Kemudian batangnya menjulang ke atas. Makanya pohon kurma terus ke atas dia, terus ke atas dia. Ya. Dia batangnya menjulang ke atas. Itulah pohon kurma. Maksudnya apa itu? Ibadahnya terus tertuju kepada Allah. Tapi kurang satu ya. Tanda orang ikhlas tadi berapa? Baru 2 kan? Oh tadi tidak kecewa, tidak butuh pujian. Yang ketiga tadi apa? Tidak takut celaan. Itu orang ikhlas tuh. Itu puncaknya iman tuh. Ya, orang kalau hidupnya apa? Tidak pernah kecewa, tidak butuh pujian, tidak takut celaan. Berarti apa? Merdeka dia. Dia hanya terkait dengan Allah. Dia tergantung sama Allah. Pasrah sama Allah. Itu puncaknya keimanan tuh ikhlas tuh. Ya. Makanya ibu sekalian, hidup sekali. Ya, nikmatin. Jangan ruwet. Ini banyak orang di luar sana senangnya ruwet. Ya. Kita nikmatin hidup ini. Nah, caranya tadi itu. Jangan kecewa, tidak perlu apa? Butuh pujian, tidak takut celaan. Merdeka dia. Nah, baru yang kedua, batangnya menjulang ke atas. Itulah ibadah-ibadah dia. Dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia berjuang di jalan Allah. Terus dia ibadah kepada Allah. Dia berdoa, ya. Terus dia berbuat baik, itu terus tertuju kepada Allah. Naik ke atas terus. Nah, yang ketiga, pohon kurma itu ujungnya apa? Berbuah. Buahnya apa? Buah kurma. Bu, tidak menurut ini dalam jurnal American Scientist, ya, kajian ilmiah oleh Amerika tentang kandungan buah kurma itu. Hasil penelitian mereka, tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Nah, makanya orang mukmin itu seperti buah kurma, manis dan bergizi. Ya, itu buah kurma. Makanya kita sering makan kurma kapan? Nunggu Ramadan.
Padahal kurma itu bisa dikonsumsi sepanjang tahun. Ya, ibu cari buah mana di dunia ini bisa dikonsumsi sepanjang tahun, ada nggak? Buah yang bisa dikonsumsi sepanjang tahun, ada nggak? Kurma itu sepanjang tahun bisa dikonsumsi. Ya, dia nggak busuk, dia nggak apa. Subhanallah, itu buah kurma itu. Hanya memang kurma itu tumbuh atau bukan tumbuh, menghasilkan kurma itu kalau berada di atas 45 derajat Celcius. Itu panas dia. Ya. Nah, itulah gambaran daripada akhlak mulia bagi orang mukmin. Apa tadi? Akidahnya kokoh, ibadahnya lurus, dan akhlaknya apa? Mulia. Nah, begitu gambaran Al-Quran tentang akhlak ini. Makanya jangan lupa akhlak mulia seperti apa? Buah kurma. Saya diundang oleh seorang bupati di satu tempat. Saya datang hari Kamis, dipersilahkan di guest house, buah-buahan, makanan, masya Allah. Saya lihat nggak ada kurmanya. Hah? Ada yang kurang. Besoknya Jumatan saya diminta khutbah Jumat. Ada bupati, ada macam-macam. Saya ambil tema kurma. Saya terangkan tentang ayat 24-25 itu, Ustaz Ibrahim. Bagaimana arti kurma itu? Terakhir saya bilang, rumah yang gak ada kurmanya, rumah orang miskin. Kaget tuh bupati. Pulang Jumatan langsung keluar tuh. Rumahnya kurmanya di kamar dia. Ya. Bu, ibu makan kerupuk itu apa faedahnya? Ibu makan kerupuk itu apa gizinya? Hah? Bu, suka makan kerupuk? Itu apa gizinya? Yang penting kriuk-kriuk. Jadi memang seluruh dunia nggak ada orang makan kerupuk kecuali kita itu. La isminu wa la yughni min ju'. Nggak bikin kenyang juga nggak menangkal kelaparan juga. Ya. Bu, ganti kerupuk dengan kurma. Ya. Kenapa lelaki-laki itu sekarang lemes-lemes gitu? Ya Bu. Dari hasil penelitian di Jakarta, 100 orang yang menikah, 80 yang tidak bisa memuaskan istrinya. Kenapa itu? Salah makan, ya nggak sehat, nggak kuat. Makanya kalau ibu ditanya, Mbak, umpamanya nih, lelaki seperti apa sih yang kamu idamkan? Coba jawab. Ini yang muda-muda kan, kalau udah banyak dolar saya kan udah lewat. Sini nih, yang muda-muda ini, ya. Karena ibu-ibu ini masuk di sini, ibu termasuk muda juga nih ibu. Tanya coba, lelaki seperti apa yang kamu idamkan? Boleh dijawab juga, meskipun nenek-nenek boleh juga, pengalaman kan? Ya, lelaki seperti apa yang kamu inginkan? Ya Bu? Lelaki apa? Sebab banyak orang memandang salah. Ya. Apa? Lelaki apa yang ibu-ibu inginkan? Itu diwakili oleh seorang perempuan di dalam Al-Quran. Diwakili oleh putri Nabi Syuaib. Coba dibaca ayat ke-26 surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 26. Itulah harapan perempuan terhadap lelaki itu. Inna khairal istajartal qawiyul amin. Subhanallah. Tuh suara perempuan loh itu. Coba dibaca. Al-Qasas ayat 26. Tuh keinginan perempuan tuh. Yang ngomong perempuan tuh. Jadi kalau ada perempuan
menginginkan aku ingin lelaki yang banyak duitnya berarti salah. Ya, aku ingin lelaki yang ganteng, salah. Ibu, itu ayatnya itu. Apa keinginan perempuan? Coba dibaca. Ini mudah-mudah dulu. Mana baca dong? Mana suaramu itu? Mewakili putrinya Nabi Syuaib. Go. Ya, lanjut. Apa? Kuat, dapat dipercaya, amanah. Ya? Dua itu. Kuat dulu kan, baru yang amanah, yang takut sama Allah. Ya, subhanallah. Itu harapannya perempuan. Siapa dua perempuan itu? Putri Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bertanya kepada putrinya yang mengusulkan itu, dari mana kamu tahu kalau orang itu kuat? Maksudnya Nabi Musa. Ya kan? Karena Nabi Musa datang dari Mesir, melihat dua perempuan itu menghindari dari kerumunan orang yang sedang ngambil air. Nabi Musa terenyuh. Padahal Nabi Musa sudah 8 hari tidak makan, lapar dia. Tapi melihat perempuan yang butuh bantuan itu, Nabi Musa membantu. Mengambilkan air buat perempuan itu daripada kerumunan orang itu. Nah, Nabi Syuaib bertanya, Nabi Syuaib udah tua, putrinya 2. Yang salah satu putrinya ngomong nih, wahai ayahku, angkat dia sebagai pegawai kita. Karena sebaik-baik pegawai itu adalah yang kuat dan amanat. Nabi Syuaib bertanya, dari mana kamu tahu orang itu kuat? Dia angkat batu, bah. Nabi Syuaib angkat batu, bah, menyingkirkan batu dari mata air itu, dipingkirkan. Itu pasti kuat, bah. Ya. Ini kerempeng terus ini. Ya. Nah, kalau mau kuat ngapain? Hah? Jejelin kurma itu selaki itu. Ya, suruh makan kurma itu laki itu. Makanya siapa manusia yang paling kuat? Siapa manusia yang paling kuat? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kekuatannya, ibu, 30 kali dari kekuatan orang yang paling kuat. Beliau ini diajak gulat sama Rukana, pegulat yang paling top di masa itu. Ngajak gulat Nabi, diladenin sama Nabi dan kalah Rukana itu. Kita bertanya-tanya, Nabi ini kekuatannya dari mana? Ternyata kata Nabi, ya, aku konsumsi utamaku adalah kurma dan air. Ini ada airnya, nggak ada kurmanya, gimana? Adanya begini, nggak bikin kuat. Apa tadi? Kurma dan subhanallah. Saya pelajari lagi, apa yang bikin kuat Nabi ini? Bu, Nabi istrinya 9, ini 1 dan mengkeh-mengkeh, apalagi 9. Dan Nabi pernah menggauli semua istrinya dalam 1 malam. Kalau nggak kuat nggak mungkin itu, ya kan? Saya ingin tahu apa rasa kekuatan Nabi. Nah, praktekin ya. Nanti kalau sudah lulus, sudah punya suami, ya, biar suaminya kuat. Ngapain? Ambil 7 biji kurma, buang isinya, ya, kurmanya masukkan. Ini kan air nih, air putih nih, air merah. Segini nih, kasih 7 biji kurma. Biarkan dia, ya, tetap lagi, kira-kira naruhnya sebelum maghrib, ya, nanti makannya, minumnya, ini konsumsi setelah subuh atau sebelum subuh. Namanya Nabi. Ternyata itu yang dihidangkan oleh istri-istri Nabi. Itu yang bikin kuat. Ya, nggak usah pakai pil, pakai apa? Nggak kuat tuh, artifisial namanya itu kan. Jadi apa? Kurma 7 biji, masukkan ke dalam, biarkan sampai 7, 8 jam, 10 jam lah itu. Ya, dari mulai maghrib, sebelum maghrib sampai setelah subuh atau setelah sebelum subuh. Jelas? Itu bikin kuat.
Dan begitulah gambaran orang mukmin itu, akhlaknya mulia, indah sekali. Makanya kata Nabi, ma min syai'in athqal fi mizan abdi yaumil qiyamah min al-khuluqil hasan. Tidak ada yang memberatkan timbangan seorang hamba nanti di hari kiamat melebihi daripada akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu nanti akan paling kuat memberatkan timbangan. Kemudian Nabi mengatakan, inna min aqrabin nasi minni manzilatan yaumil qiyamah hasinum akhlaqa. Ya, umat Nabi Muhammad ini yang nanti paling dekat posisinya di akhirat bersama Nabi adalah orang yang terbagus akhlaknya. Kan lingkaran Nabi itu nanti di surga itu kata Nabi orang yang paling bagus akhlaknya. Ya. Dan orang yang paling jauh, wa inna min ab'adin nasi min di manzilatan yaumil qiyamah. Adapun orang yang nanti jauh posisinya dari aku, ya, karena akhlaknya kurang bagus. Ternyata 3 akhlak yang tidak bagus yang Nabi sebutkan. Apa itu? Bu, apa bu? Yang pertama as-sirsarun. Orang yang banyak ngomong tapi nggak ada isinya. Asbun, ya bu. Makanya kalau lihat orang banyak ngomong nggak ada isinya, tong kosong, nyaring bunyinya, berarti apa? Akhlaknya tidak bagus. Semua dikomentarin, padahal dia nggak tahu, nggak mendalami masalah itu. Namanya as-sirsarun, banyak ngomong tapi tidak bermutu. Makanya para ulama itu menyimpulkan tanda orang bodoh itu ada 6. Ibu mau catat nggak? Hah? Perlu catat nggak? Tanda orang bodoh ada berapa? Ada 6. Kalau ada 6 ini atau salah satu 6 ini, berarti tandanya dia orang bodoh. Ya, yang pertama itu ngomongnya nggak mutu. Tanda orang bodoh apa? Banyak ngomong tapi nggak ada isinya. Itu tanda orang bodoh itu. Ngomongnya nggak bermutu. Tuh. Yang kedua, marah tanpa sebab. Ini ada bapak-bapak, masalahnya di luar, marahnya di rumah. Nah, ini anggap orang bodoh itu. Ya, marah tanpa sebab. Dan yang ketiga, percaya kepada semua orang. Nah, ditipu dia. Percaya kepada semua orang. Kemudian yang berapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, percaya apa? Yang keempat, tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Dia nggak tahu siapa lawannya, siapa kawannya. Nah, itu tanda orang bodoh itu. Ya. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima tidak bisa menyimpan rahasia. Ya, tidak bisa menyimpan rahasia. Semua dia ceritain. Ya, rahasia rumah tangga dia ceritain, semua diceritain. Ini tandanya orang bodoh itu. Ya. Ada berapa itu? Saya ulangi. Apa tadi, Bu? Omongannya tidak bermutu. Yang kedua, marah tanpa sebab. Terus pajak sama orang. Yang keempat, tidak tahu siapa kawan lawan. Yang kelima, tidak bisa menyimpan. Yang keenam, memberi bukan pada tempatnya. Nih, tak kasih uang ya buat beli rokok lah. Mau nggak beli rokok? Rokok itu racun. Kasih uang bukan pada tempatnya. Ngasih uang yang bermanfaat, kenapa? Nah, barakallahu itu tanda orang bodoh. Ada berapa? 6. Di antara pertama tadi apa? Ngomong tidak bermutu. Nabi menyebut itu. Ya, manusia yang akan jauh posisinya dari Nabi, yang memiliki karakter, yang sikap atau omongannya itu nggak bermutu. Banyak ngomong tapi nggak ada isinya.
Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun itu kalau ngomong nyelkit, kalau ngomong nyakitin hati. Ya, tuh mutasyaddiqun. Kalau ngomong mamanya dia ngasih, ini mutasyaddiq itu ngasih sesuatu tapi mulutnya menyakitkan. Nih, saya kasih duit kamu peyang. Lah peyangnya itu gak enak kan? Itu ngomongnya itu gak enak dia, nyelkit. Ya. Jadi jangan memiliki karakter seperti itu. Ya. Anda nggak orang kayak gini nih? Ada ya. Itu berarti akhlaknya buruk. Yang ketiga kata Nabi al-mutafaihiqun. Para sahabat paham apa itu asyir syarun, banyak ngomong yang nggak bermutu. Para sahabat tahu apa itu mutasyaddiqun, ngomongnya menyakitkan. Ya. Tetapi yang ketiga para sahabat tidak tahu. Apa itu al-mutafaihiqun? Mereka bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal mutafaihiqun? Apakah mutafaihiqun itu? Nabi menyebut al-mutakabbirun, orang yang sombong. Jadi orang sombong itu buruk akhlaknya. Apa itu sombong? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ya, jangan menolak kebenaran dan apa? Meremehkan orang, itu tanda orang sombong. Jelas? Nah, barakallahu ibu sekalian, jadi Nabi maunya hanya dengan orang-orang yang akhlaknya mulia. Tuh, akan bersama Nabi. Makanya suatu kali Nabi menasihati Mu'adz bin Jabal. Nasihatnya begini. Ya Mu'adz, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mu'adz ini sahabat Nabi yang ditugasi oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Ya, sebelum berangkat dinasihati oleh Rasulullah SAW. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dalam keadaan banyak orang atau enggak ada orang, tetap bertakwa. Karena ada orang bertakwa ketika banyak orang, tapi ketika enggak ada orang, dia enggak bertakwa. Ya, bertakwalah dalam semua keadaan. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu terjerumus ke dalam dosa, cepat sadari, taubat kepada Allah, banyak istighfar, kemudian ganti yang lebih baik. Berbuatlah kebaikan, maka kebaikanmu akan menghapus apa? Dosa-dosa. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak yang mulia dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Suatu kali Rasulullah diminta oleh Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi. Ummu Habibah ini putri daripada Abu Sufyan. Ya, beliau dinikahkan dengan Ummu Habibah oleh lamarannya dikasih sama Najasyi, raja Ethiopia yang masuk Islam. Suatu kali Ummu Habibah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong engkau bersedia menikahi saudaraku yang perempuan. Oh, istrinya minta sama Rasulullah untuk menikahi saudaranya yang perempuan. Ada nggak kayak gitu? Sayang, kamu nikahin dong itu, biar jadi temanku. Ada nggak gitu? Hah? Ada gitu? Atau ibu-ibu ada bersedia kayak gitu? Kamu nikah lagi, langkain mayatku. Parah, ya? Parah itu ibu. Bu, sampai Rasulullah terkagum-kagum, heran. Kok bisa kamu nyuruh aku menikahin saudaramu yang perempuan? Apa jawabannya Ummu Habibah? Ya Rasulullah, kamu ini semuanya berkah. Dirimu itu semuanya berkah. Aku ingin jatuh keberkahan itu kepada saudaraku juga. Coba itu.
Ya, kenapa? Karena akhlak Rasulullah itu mulia. Dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, 2 juz tebal, karangan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Buku ini membahas tentang Taurat dan Injil. Beliau mendalami tentang Taurat dan Injil. Ditulislah 2 buku ini, Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Kemudian beliau analisa singkatnya, kesimpulannya, Allah berikan Nabi Musa itu karakter tegas. Nabi Musa itu tegas. Nabi Musa itu tegas orangnya. Kurang lembut, nggak ada kelembutannya. Tapi Allah berikan Nabi Isa lembut, tidak tegas. Makanya Nabi Isa tidak pernah ngajak mimpin perang, nggak pernah. Nabi Isa itu, kalau kamu dipukul pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu Nabi Isa itu. Ya? Lembut ya. Beda nggak antara karakter Nabi Musa sama Isa? Beda. Ini keras, yang ini lembut. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, kan di atas sana ketemu dengan para nabi. Nabi Musa itu protes nama Nabi Adam. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi Adam, dengan segala hormat, engkau bapak kami semuanya, tapi gara-gara kamu melanggar Allah, kita anak-anak keturunanmu susah. Coba kalau kamu nggak melanggar Allah, kita semua di surga, anak-anak cucumu ini kan. Itu Nabi Musa keras dan tegas ya. Apa jawaban Nabi Adam? Nabi cerita ini. Nabi Adam menjawab, hei Musa, hei Musa, semua ini terjadi karena takdir Allah. Apa kamu bisa merubah takdir Allah? Nabi Musa diam, nggak bisa jawab. Ya, tuh karakter Nabi Musa tegas, karakter Nabi Isa lembut. Tapi Nabi Muhammad sempurna, ada ketegasan, ada kelembutan. Surat Al-Fatah ayat 29. Dan itu diwarisi oleh para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Subhanallah. Begitulah harusnya karakter orang mukmin ini. Tegas pada saatnya, lembut pada saatnya. Ya. Silakan dibaca Surat Al-Fatah ayat 29. Ayo Mbak. Udah mau selesai nih, setengah 12 kita selesai. Yuk. Ya, barakallahu fikum. Ibu sekalian, jadi memang kajian akhlak ini luas sekali. Ya, luas sekali. Tulisan para ulama banyak sekali. Tapi itulah kesimpulannya. Ya, disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagus sekali dalam kitab Al-Jawabus Sahih Imam Badal Masih, bahwa akhlak yang mulia adalah gabungan antara ketegasan dan kelembutan. Tegas pada saatnya, lembut pada saatnya. Jelas? Kemudian Ibu catat ya, pandangan dari Imam Sufyan Tsauri. Apa sih akhlak mulia itu? Kandungannya? Apa kandungan akhlak mulia? 3, kata Imam Sufyan Tsauri. Kalau 3 ini ada pada diri seseorang, maka itu berarti orang itu akhlaknya mulia. Yang pertama, bazlun nada,
berbuat yang terbaik. Kalau berbuat jangan nanggung, berbuatlah yang terbaik. Umpamanya ada tamu datang ke rumah ibu. Ibu punya air zam-zam, punya air mineral, punya air galon. Tamu itu dikasih yang mana? Nah, kalau ibu kasih air zam-zam, itu ibu berarti akhlaknya mulia. Ada pengemis datang ke rumah ibu. Bu, minta duit buat makan. Umpamanya ini, ibu punya warna merah, warna biru, warna hijau, warna ungu, warna coklat, warna abu-abu. Ibu kasih yang mana? Kalau ibu kasih abu-abu berarti belum bagus akhlaknya. Bu, kalau ibu kasih yang merah, berarti itu akhlaknya bagus. Jelas bu? Ini ibu-ibu pakaiannya udah bekas disimpan sampai bulukan. Kasih orang kenapa? Parah itu ibu. Bu, makanya kalau ngasih yang baru itu namanya apa akhlaknya? Mulia. Satu tanda orang mulia nih. Gampang kan? Ngukurnya gampang kan? Dia berbuat yang terbaik. Yang kedua, orang yang akhlak yang mulia itu tidak mengganggu orang dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Dia tidak mengganggu orang. Makanya kalau ibu melihat ada orang mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tangannya, tandanya orang apa? Akhlaknya buruk. Ya, makanya saya cuma melihat ada orang berbicara memojokkan para pejuang Hamas, para pejuang Al-Qassam yang di Gaza melawan Yahudi Israel itu. Dia pojok-pojokin apa? Ya, padahal dia nggak berbuat. Namanya apa? Akhlaknya buruk. Kamu udah nggak berbuat, ngomongin lagi. Berarti apa? Akhlaknya buruk. Udah nggak usah perlu banyak dalil. Itu akhlaknya buruk orang seperti itu. Jelas? Oke, yang ketiga, akhlak yang mulia itu kata Imam Sufyan Tsauri adalah mudah senyum dengan saudaranya. Sumeh, sumringah, gak cemberut aja. Ya. Ini ketemu mukanya cemberut, apalagi punya masalah, tambah cemberut lagi dia. Ya. Makanya ibu sekalian, ibu ketika senyum, apa yang terjadi? Ibu lepas dari beban kehidupan, lepas dari beban jiwa-jiwa ini. Kalau ibu senyum, berarti ibu tidak serakah. Kalau ibu senyum, artinya ibu tidak egois. Kalau ibu senyum, berarti ibu tidak pelit. Ya, subhanallah. Banyak sekali arti senyum itu. Silakan didalami sendiri. Gitu ya. Oke, sekarang ada 5 menit. Kalau ada mau tanya, dipersilakan. Ya. Hah? Tadi, kalau akhlak lebih menyeluruh, seluruh konsep nilai-nilai kebaikan itu akhlak. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada suami, akhlak kepada tetangga, sampai akhlak kepada orang kafir, sampai akhlak kepada makhluk-makhluk lain, kepada binatang dan sebagainya. Itu semua ada akhlaknya itu. Dia menyeluruh, komprehensif. Tapi kalau adab, dia akhlak yang praktis. Dia lebih apa? Praktis. Ya. Itu perbedaannya. Terus mana lebih dahulukan kita belajar Quran, kemudian orang tua kita membutuhkan. Saya mau tanya, baca Quran itu wajib atau sunnah? Lihat dulu, wajib atau sunnah? Ya, sementara permintaan orang tua wajib jalankan. Tapi ketika ibu sholat duhur, kemudian orang tua manggil-manggil minta bantuan, ibu lanjutin sholat atau orang tua dulu? Sholat dulu. Hak Allah dahulukan dulu. Jadi itu hak Allah dahulukan dulu. Kalau yang wajib, ya. Makanya ketika ada anak muda datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berjihad, tapi orang tuaku, ibu bapakku nangis. Mereka keberatan. Kata Nabi, pulanglah kamu kepada orang tuamu, berjihadlah kamu kepada orang tuamu. Ya. Karena apa? Itu adalah lebih utama. Kenapa? Karena orang ini
bukan masuk kategori fardu ain. Ya, kalau fardu ain tidak perlu izin orang tua. Berarti apa? Jihadnya waktu itu fardu kifayah. Nah, kalau fardu kifayah, apalagi sunnah, masih kalahkan, dahulukan orang tua. Tapi kalau fardu ain, maka dahulukan fardu ain hak Allah, baru hak orang tua. Jelas? Nah. Ada yang lain? Alhamdulillah, udah kenyang semua. Iya, Bu. Apa? Supaya apa kan? Bertemu. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan kalau yang dimaksud ketemu akhirat itu benar. Ya, ketemu wajah Allah di akhirat berarti apa? Benar. Karena itu harapan kita. Karena kenikmatan di surga yang tertinggi adalah melihat Allah. Wujuh yaumaidin nadhirah, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada waktu itu mukanya cerah dan ketika mereka melihat Allah Subhanahu. Itu nikmat terbesar di surga. Tapi ketika di dunia mustahil. Ya, di dunia apa? Mustahil. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kalau ada orang mengaku bisa melihat Allah di dunia, maka itu berarti ahlu bid'ah, orang sesat. Nabi Musa minta lihat Allah nggak mampu, ya kan? Nabi Musa di atas Tur Sina sana ingin melihat Allah. Ya, tunjukkan engkau ya Allah, aku ingin melihat kamu. Ya, kalau kamu bertahan di tempatmu, ketika aku menampakkan diri, maka kamu akan melihat aku. Baru nampak, belum menampakkan, baru bergerak saja sudah pingsan Nabi Musa. Nabi Musa tidak melihat Allah. Rasulullah ditanya oleh Aisyah, apakah ketika engkau wahai Rasulullah ke Sidratul Muntaha melihat Allah? Maka Nabi menjawab, nurun anna arahu, cahaya bagaimana aku melihatnya. Itu jawaban Nabi. Ya, meskipun pendapat Ibn Abbas mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata hatinya. Itu pendapat. Tapi Nabi sendiri mengatakan cahaya bagaimana aku melihatnya. Jadi maknanya selama di dunia kita tidak akan melihat Allah. Karena ini ujian hidup. Keimanan. Ya, yakinan. Tapi nanti di surga, ya, harapan kita semua bisa melihat Allah, bertemu sama Allah Ta'ala. Makanya 3 harapan orang mukmin. Catat itu, Bu. 3 harapan orang mukmin. Ya. Bu, lihat nih. 3 ini nggak ada harapan punya rumah bagus, mobilnya mewah, nggak ada. Harapan orang mukmin 3, Bu. Yang pertama, diampunkan dosa-dosanya. Itu harapan orang mukmin. Ya, harapan orang mukmin pertama, diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, harapan orang mukmin apa? Mendapatkan husnul khatimah. Ibu, lihat ini, nggak ada cerita harapan orang mukmin punya rumah, punya mobil, punya begini, enggak. Tapi harapannya apa? Diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua apa? Mendapat apa? Husnul khatimah. Meninggal dan meninggal yang bagus. Yang ketiga, berjumpa dengan Allah SWT. Melihat Allah SWT. Itulah nikmat yang terbesar. Itu 3 harapan orang mukmin itu. Ya. Oke, lanjut. Udah setengah 12. Ada lagi? Alhamdulillah. InsyaAllah ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ya kita pelajari bermanfaat dan dapat diamalkan sehingga kita memiliki akhlak yang mulia dan kemudian Allah merahmati kita semuanya. Jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.